Shalom saudara, haleluya. Kita sedang berbicara mengenai upah iman. Ya, ini penting kita tahu, haleluya, bahwa ini bukan jerih payah ya. Upah iman bukan karena kita berjerih payah, tapi karena kita memilih untuk percaya. Kita memilih untuk membuka diri kita. Amin. Nah, waktu itu kita sedang berbicara mengenai Abraham. Ya, bagaimana Abraham setelah ia berperang, dan dia tidak berperang untuk kepentingan dia sendiri ya. Dia berperang untuk membela keponakannya yang sebetulnya tidak layak ya, karena tidak menghormati dia ya sebetulnya ya. Tapi Abraham itu baik ya. Makanya karena Abraham dia percaya dibenarkan dengan iman, dia berkasih karunia. Kalau kita terus menikmati hubungan pribadi kita sama Tuhan, dengan kita terus menikmati firman-Nya, kita lebih kenal Dia lebih lagi ya saudara, kita akan jadi orang yang tahu memberi kasih karunia. Akan ada belas kasihan. Amin saudara. Bermurah hati. Ya kan, bergaul sama dia. Bergaul sama orang bijaksana, jadi bijak. Ya, bergaul dengan orang bodoh jadi bodoh. Tapi bergaul dengan dia, dengan Yesus, dengan Allah yang adalah sumber hikmat, ya kan, sumber kasih karunia Yesus. Dia datang, dia bilang hukum Taurat datang melalui Musa, tapi the truth and grace, kebenaran dan kasih karunia datang melalui Yesus. Amin saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kemudian dari situ dia menang, tapi dia menolak untuk menerima hasil ya. Sudah dia berhak ya. Dia berhak ya untuk waktu Raja Sodom dan yang lainnya misalnya tidak mengambil barang-barang, Abraham mau ambil semua, dia berhak tapi Abraham tidak mau. Karena kalau dia tidak berperang untuk mereka, mereka tidak bisa dapat kan. Tapi Abraham tidak, dia bilang tidak. Nanti kamu bilang kamu yang bikin aku kaya. Abraham mengakui kemenangan dari Tuhan dan berkatnya dia berasal dari Tuhan. Dan dia tidak melakukan itu untuk pamrih. Ya kan, untuk pamrih. Ya kan, aku sudah berperang ini, ayo, mana? Kamu harus kasih ke aku. Dia enggak. Dia tahu itu bukan saatnya buat terima. Amin, haleluya. Itu saatnya dia bersyukur, dia kasih perpuluhan, dan setelah itu, ya, karena dia beriman. Karena di situ kan dikatakan Melkisedek sebagai iman, ya kan, oh Tuhan yang kasih kamu kemenangan. Dan Abraham bilang, aku angkat tanganku, ya kan, kita baca ke pasal 14 ya. Dia bilang, biar saudara, iman saudara timbul ya. Thank you Lord Jesus. Ya kan dikatakan ayat 22. Ya kan ayat 22 saudara. Kiraku syabalala. Saudara, saat saudara ya kan percaya sama Tuhan, ya kan pasti akan ada tantangan. Saudara pasti akan sekali waktu akan dicobai ya. Untuk kompromi, mungkin dalam bisnis, untuk pakai cara-cara dunia, untuk berdusta, untuk curang, ya kan akan ada tantangan, akan ada ujian buat iman kita. Ya, tapi di sini puji Tuhan ya, puji Tuhan. Abraham berkata kepada Raja Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Ya, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-sekali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Ya, Abraham memberi kesempatan pada orang yang di bawah dia, karena tergantung iman mereka. Amin, saudara. Tapi Abraham sendiri tidak mau. Ya kan, dia bilang, aku sudah menaikkan tangan. I have lift up my hand to the Lord. Ya kan? Kalau di sini katakan aku bersumpah. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Jadi saat kita tahu dan kita bahwa Tuhanlah yang memberi kita kuasa memperoleh kekayaan. Ya kan? Walaupun itu bisa lewat pendidikan, bisa lewat apapun ya. Lewat bisnis, lewat dikasih ide atau apa. Tapi sumbernya dari Tuhan. Maka dikatakan di Ulangan 8 ayat 17, jangan katakan dalam hatimu,
Kekuatan tanganku lah yang memperoleh ini semua. Kalau kalau hati seseorang begitu, nanti akan ada kecenderungan berat hati ya, mau mengambil apa yang bisa, berat melepaskan. Amin. Karena pikir, kan aku udah susah payah. Nah itu kan, tapi haleluya. Tapi haruslah engkau ingat Tuhan Allahmu, Ulangan 8 ayat 18. Sebab dialah yang memberi engkau kuasa. Dia. Kiraku syabakalah diraku syara. Tidak semua orang yang pendidikan tinggi itu berhasil. Amin. Tidak semua orang yang punya pengetahuan, keterampilan itu berhasil. Amin. Sebab Tuhan yang memberi kuasa memperoleh kekayaan untuk menggenapi perjanjian Dia. Amin. Surah haleluya. Nah, iblis kalau bukan hanya kekayaannya, keberhasilan yang baik. Kalau dari Tuhan itu bukan hanya kekayaan saja. Karena kalau cuma kekayaan, iblis juga bisa. Ya kan? Makanya dia bilang Yesus, kalau kamu menyembah aku kasih ini semua. Dia bisa bikin orang jadi tenar. Tapi nanti jiwanya dia ambil, saudara. Amin. Nanti kalau sudah mati, dia kan jadi milik dia. Ya kan, itu semua tipu daya kekayaan. Amin, saudara. Tapi puji Tuhan, thank you Lord Jesus, haleluya. Tuhan yang memberi kuasa memperoleh kekayaan. Dia bukan hanya kasih kuasa memperoleh kekayaan, di dalam Kristus, Dia sudah jadikan kita makmur. Haleluya, puji Tuhan. Dia kasih kita hikmat, sehingga kita tahu bagaimana menguasai kekayaan. Kita tidak dikuasain. Amin. Ada kuasa di dalam kekayaan loh. Tuhan yang beri. Ya kan, orang yang punya kekayaan, dia bisa dia punya kuasa, dia bisa ngatur. Amin. Haleluya. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kita hikmat, Dia kasih kita keberhasilan, Dia wariskan kepada kita kemakmuran yang sebetulnya Yesus yang berhak, tapi Dia wariskan untuk kita karena kita mau percaya. Upah iman, kita mau percaya kepada Yesus. Dan kalau kita terus percaya, kasih karunia itu akan terus mengalir. Itu kita terus cari Dia, makanya hidup kekal, terus mau kenal Dia. Ya kan, bukan karena kita lagi didorong. Mungkin ada satu masa dalam hidup kita ya, kita kan bisa bertumbuh ya kan. Kita bisa bertumbuh, mungkin kita pengen ini dan pengen itu. Kita bilang kalau kamu ada masalah, kekurangan, kamu berdoa. Tapi semakin kita bertumbuh, semakin kita mau rela dengar lagi, terima lagi, percaya lagi, ya kan, kita semakin mau kenal Dia. Dia yang memberi upah kita, terus mata kita mulai terbuka. Oh, sebetulnya ini begini. Kalau saya memilih untuk percaya gini, nanti hasilnya akan begini. Amin, saudara. Akan lebih susah bagi iblis untuk bohongin kita. Kita akan lebih ada kelegaan dan lebih gampang terima dari Dia. Amin. Jiwamu ada kelegaan. Sembari kita terus, haleluya, sebagai kawan sekerja Allah. Dia sudah siapkan pekerjaan baik itu. Ya kan? Kita berjalan, kita satu tujuan sama Tuhan Yesus. Tapi semakin kita mengenal Dia, jiwa kita semakin makmur. Amin. Kita semakin bisa lebih lagi melihat tempatnya, makin bisa memilah. Amin, saudara. Haleluya. Ya, seperti Abraham ini, dia bisa memilah. Amin. Dia tahu kapan harusnya terima kekayaan, kapan bilang tidak. Amin, saudara. Itu kasih karunia, itu hikmat. Amin. Apakah Abraham tidak perlu kekayaan? Dia perlu, semua orang perlu. Amin. Biarpun sudah kaya kan perlu terus. Tapi dia tahu kapan dia perlu terima, dari siapa, dan bagaimana caranya. Demikian saudara dan saya juga, kita bisa terus bertumbuh. Upah iman, hikmat menolong kita. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Nah ini saudara, Kejadian 15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut. Setelah kejadian itu, upah iman. Janganlah takut Abraham. Akulah perisaimu, upahmu yang besar. Kalau bahasa Inggrisnya, your exceedingly great reward. Upahmu yang besar. Haleluya. Thank you Jesus. Ya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Nah, kenapa upah yang besar? Karena Tuhan memberikan dirinya. Dia mau memberikan dirinya yang terbaik. Apa aja, Abraham perlu apa? Amin. Yang uang tidak bisa beli.
Ya kan segala kekayaan dia tidak bisa menyebabkan dia punya anak. Tidak bisa mengubahkan Sarah yang mandul dan menepos untuk punya anak. Amin. Haleluya. Dia sudah coba dengan Hagar, itu malah jadi masalah. Amin. Tadinya nggak ada perselisihan, jadi ada perselisihan. Itu jadi mengganggu dia lagi. Harus usir. Pernah sekali waktu sebelum Ismail diusir, Sarah keras sekali sama Hagar sampai Hagarnya kabur. Tapi kemudian malaikat muncul, Tuhan berbicara, Tuhan buka mata dia, ada air supaya dia nggak mati. Ini secara singkat aja. Dan Tuhan bilang balik terus tunduk sama mana Tuhanmu, Sarah. Kenapa? Karena belum genap waktunya. Nanti waktu ada Ishak, baru Hagar dan Ismail harus pisah. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya, Tuhan luar biasa, saudara. Di sini Tuhan bilang, aku upahmu. Saudara, waktu saudara menerima Yesus sebagai juru selamat, upah iman apa? Upah iman saudara apa yang luar biasa? Yesus Kristus. Yesus Kristus upah imanmu. Amin. Haleluya. Yesus adalah damai sejahtera saudara, shalom saudara, keutuhan saudara, sabat saudara. Sabat berarti perhentian. Saudara dan saya, kita nggak perlu stres, kita nggak perlu rasa tertekan, gelisah seperti orang dunia. Amin. Karena Yesus adalah upah kita. Amin. Waktu kita terima Yesus, kita sudah dijadikan satu dengan Dia. Dia adalah kepala kita. Kita adalah tubuhnya. Kita selama-lamanya tidak akan pernah lagi dipisahkan dari Dia. Di dalam nama Yesus, kita sudah di dalam Kristus. Segala yang Allah miliki dimiliki oleh Tuhan Yesus, dan segala yang Tuhan Yesus miliki kita juga berhak. Amin. Seperti kata Tuhan kepada anak sulung. Amin, saudara, anak sulung. Ya kan, ingat cerita anak bungsu dan anak sulung? Anak sulung yang bilang, selama ini aku udah taat dan sebagainya. Ya kan, bapak nggak pernah kasih aku anak kambing. Tapi bapaknya bilang apa? Anakku, kita patut bersuka cita. Amin. Karena adikmu yang hilang, ya kan, dia kembali. Yang hilang sudah didapat kembali. Terus bapaknya bilang apa? Anak, engkau selalu sama-sama aku. Amin, engkau selalu sama-sama aku. Bapaknya bilang, engkau selalu sama-sama aku. Saudara, Allah selalu menyertai saudara. Yesus selalu menyertai saudara. Apa yang mengganggu saudara? Apakah lebih besar dari Yesus? Amin. Haleluya. Apakah tidak ada di dalam Yesus? Amin, karena dia milik semuanya. Segala sesuatu di dunia ini dia milikin. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Apa yang menyebabkan saudara sering khawatir? Apakah Yesus belum punya itu? Saudara sudah punya Yesus. Sudah dimiliki sama dia. Dan dia milik saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Apa yang menyebabkan hal itu mengganggu saudara? Saudara sadarlah. Yesus, haleluya, adalah milik saudara. Yesus adalah upah iman saudara. Sama seperti Abraham. Abraham waktu dia mau, ia akan memberikan kemuliaan. Amin. Haleluya. Pada Tuhan. Ia akan mau terus percaya lagi. Haleluya. Mau berikan pada Tuhan yang terbaik. Ya, Tuhan bilang, aku upahmu. Amin. Haleluya. Thank you. Dan waktu itu Abraham apa? Waktu itu Abraham jujur ya. Abraham jujur. Dia nggak agamawi. Dia nggak bilang, ya Tuhan, ya amin, amin. Dia bilang gitu. Ya kan, Abraham jujur. Makanya kita keluar dari agamawi. Ya kan, yang penting, ya kalau pendeta ngomong apa, bilang amin aja. Ada waktu itu pernah satu orang ngomong gitu. Oh, Ibu Monika ngomong apa, amin aja. Itu agamawi. Amin, saudara. Haleluya. Kalau sama Tuhan kita bisa terbuka. Dia sudah tahu pikiran kita. Tapi kalau kita nggak kasih ke dia tidak akan rebut dari kita. Amin, saudara. Jadi sini Abraham, haleluya. Abraham tuh jujur ya. Abraham jujur. Kalau kita tahu kita tidak lagi dihukum. Allah melihat semuanya dalam kita. Yang baik, yang tidak baik, pikiran kita. Nggak selalu benar. Motif kita nggak selalu benar. Tapi dia tetap mengasihi kita loh. Amin. Karena dia tidak mengasihi kita berdasarkan kesempurnaan diri kita sendiri. Dia mengasihi kita karena dia lebih dulu mengasihi kita. Dan menyerahkan putranya buat pendamaian bagi dosa kita. Amin, saudara. Jadi kenapa kita masih, ya kan, biarpun Tuhan ngelihat, kenapa kita perlu komunikasi?
Karena segala sesuatu di dunia ini, kalau kita tidak membuka mulut kita, kita tidak membuka hati kita, Allah tidak bisa loh ya. Karena kalau dia sudah bisa bereskan dunia ini tanpa kerja sama manusia, dia sudah bereskan semua. Allah itu berkuasa, tapi dia juga adil, dia juga benar, dia juga kudus 100%. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak benar. Dan dia juga kasih, dia terang, dia nggak akan nyerobot. Dan secara legal, dia tidak bisa tanpa manusia membuka diri. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Kenapa? Kenapa ada cerita Ayub? Ayub berdoa, Tuhan, aku perlu penengah. Dari situ buka pintu. Karena ada yang berdoa. Ayub jujur. Amin. Dia nggak putus asa. Walaupun dia mengalami hal-hal yang tidak enak. Ya kan? Karena dia tidak mengerti. Tapi Allah itu baik. Ya kan, dia berdoa dari situ, buka pintu lagi. Ya kan, sama Bapa untuk Tuhan untuk bekerja. Dia perlu orang, haleluya, yang mau percaya untuk membuka pintu, menabur putranya. Dia ketemu Abraham yang terus-menerus mau percaya, ya kan, karena Tuhan juga yang bekerja ya, sampai Ayub bisa berdoa, ya kan, Tuhan yang terus bekerja, ya kan, terus Ayub kasih respon. Dari situ kemudian membuka pintu buat Abraham. Amin, saudara. Kenapa tiba-tiba Abraham bisa mau percaya? Ada yang kasih respon, saudara. Amin, saudara. Tuhan beri kasih karunia. Kasih karunia bekerja oleh iman. Makanya penting kita jangan pikir, wah saya udah tahu kasih karunia tapi tidak kasih respon. Amin. Di rumah kita ada listrik, ya kan, ada TV, tapi tetap tombolnya harus dinyalakan dan itu tidak berat. Betul kan? Nyalakan listrik kan tidak susah. Yang susah tuh masang listriknya, bikin instalasinya. Amin. Saudara dan saya, kita nggak bisa bikin TV, tapi nggak susah kan nyalakan TV. Amin. Yang lebih susah tuh apa? Bikin TV-nya sama siarinnya. Amin, saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang, kuknya aku mudah, bebanku ringan. Amin. Iman itu tidak berat. Iman adalah perhentian. Faith is a rest. Faith is not a struggle. Iman adalah perhentian. Istirahat kita supaya kita nggak usah gelisah. Kita pakai kekuatan kita sendiri. Seumur hidup begini dan gitu supaya aku selamat. Tidak perlu. Kamu terima aja. Percaya aja kasih karunia. Percaya untuk akan apa yang putraku sudah lakukan. Wow. Kita mengalami transformasi yang luar biasa. Nah, amin. Sekarang segala sesuatu yang paling utama aja dalam hidup ini apa? Bukan orang supaya tidak kekurangan makan. Kami sudah, saya dulu pernah kerja di Japan Helpline, ya kan, volunteer, karena gajinya kecil nggak apa-apa, karena saya ada kerinduan menjadi berkat. Tapi saya tidak puas, karena saya lihat nggak ada gunanya nolong manusia kalau akhirnya mereka akan binasa. Karena itu udah paling kebutuhan manusia yang utama. Manusia perlu Yesus, perlu pengenalan akan Allah, perlu kehidupannya Allah yang hanya bisa diterima melalui penebusan Yesus. Amin. Itu kebutuhan manusia yang utama. Amin, saudara, lebih daripada makanan dan pakaian. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Dari situ, haleluya, Tuhan terus bekerja. Kula kesematanya tertuju. Run through fro and through, ya. Matanya kesana kemari di dunia ini, mencari orang hatinya sepenuhnya kepada dia. Makanya kemudian dari situ dia dipertemukan dengan apa? Ayub, ya kan? Abraham, juga dengan yang lain-lainnya, ya, manusia-manusia yang mau kasih respon. Nuh, ya kan? Nuh juga, Nuh kasih, dia mau percaya sama Tuhan. Ada upah. Waktu ada waktu dunia kena penghakiman, ya kan? Dosa, ya, tapi Tuhan tetap dengan agendanya. Manusia harus diselamatkan. Amin. Iblis sudah berusaha menggagalkan dengan campur perkawinan dengan malaikat, ya, sehingga DNA manusia dikutak-atik. Sekarang juga itu dia melakukan sekarang di zaman ini. Dia mau coba kutak-atik DNA manusia. Ya kan, makanya promosikan terus pasangan sejenis. Karena kalau sudah sejenis,
ya kan, tidak ada keturunan. Nah dulu dia melakukan itu supaya jangan sampai lahir Yesus, tapi gagal lagi karena Allah itu luar biasa. Ya, mungkin pakai waktu lama, tapi tetap jadi. Amin, saudara. Haleluya. Ya biarlah kita menjadi orang-orang yang mau kasih respon sama dia. Orang-orang yang mau jadi saluran berkat buat dia, membawa kemuliaan bagi namanya. Amin, saudara. Haleluya. Iman adalah perhentian. Kita nggak usah gelisah. Haleluya. Haleluya, kita nggak usah pakai kekuatan sendiri. Ya kan, kita jangan berusaha dengan agamawi, dengan kegiatan ini kita, wah saya harus seolah-olah kitanya yang hebat. Kita nggak bisa kalau bukan karena Yesus. Tapi karena Yesus kita akan jadi orang yang giat. Amin, haleluya. Nggak ada orang yang suruh saya terus akan mau lihat firman, saya akan terus mau belajar. Amin. Karena makin lama, wow, luar biasa. Bukan karena saya pendeta, bukan hanya karena saya melayani loh, tapi karena makin kita saudara tahu betapa berharganya keselamatan yang saudara dan saya miliki, saudara akan jadi orang yang giat loh. Ada sesuatu yang saudara lihat yang orang lain mungkin gak lihat. Dan itu juga yang Abraham alamin. Amin, saudara. Haleluya. Dia terus buka pintu sama Tuhan. Dia terus mengalami. Ya kan? Perhentian. Iman adalah perhentian. Kalau keselamatan aja tidak susah, tidak rumit. Saudara, jangan izinkan iblis bikin saudara rumit. Amin. Jangan mau agamawi buat saudara rumit. Amin. Karena Yesus yang berikan sudah mati buat kita. Dia berikan kita hidup kekal. Hidup kekal mengenal Allah, bergaul sama dia. Saudara bisa ngobrol sama dia saat saudara minum kopi, saudara makan pagi, di mobil, di mana, ya kan, di kereta, waktu kerja, pakai waktu. Amin. Cuma ngomong aja 5 menit. Aduh, Bapak, hari ini kayaknya kerjaannya begini, aduh aku gimana, atau mengucap syukur. Bapak, terima kasih ya. Haleluya, Engkau telah menjadi Yesus sebagai hikmatku. Terima kasih, aku akan tahu harus gimana. Terima kasih untuk putramu Yesus. Aku punya masa depan yang pasti. Saya nggak tahu apa. Amin, saudara. Di sela-sela, di kapan saja, saudara. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Di sini kemudian, haleluya. Jadi ingat, ya saya nggak mau lupa ini. Kalau keselamatan saja tidak rumit, apapun sekarang yang saudara butuhkan, ya kan, termasuk kesembuhan, terobosan, saudara sudah bosan dengan keadaanmu, saudara, Yesus adalah jawabannya. Yesus sudah tebus itu buat saudara. Saudara nggak usah dipermalukan. Jangan izinkan itu menjadi fokus saudara. Terus mengenal dia, terus cari tahu mengenai dia di dalam firman-Nya. Ya, di sini Abram, ya kan, Allah ngomong gitu, ya. Apakah Abram minta emas dan perak lebih lagi? Tidak. Ya kan, dia bilang ini. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Abram jujur. Amin. Yesus waktu dia kira kusyuran sebelum disalib, dia berdoa, dia sampai keringat seperti darah. Ya kan? Dia bergantung, kalau bisa jangan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Yesus jujur. Kita bisa jujur sama Tuhan. Tuhan, ini mengganggu aku rasanya tidak sanggup. Tapi aku bersyukur firman-Mu. Nah, disitulah saudara bawa firman-Nya kepada dia. Di sini Abraham jujur ya. Ya kan, dia bilang, waduh aku belum ada keturunan. Karena dia udah mengalami ini itu, tapi dia masih membutuhkan Tuhan. Masih dia jujur, dia masih membutuhkan Tuhan. Aku belum bisa melihat. Padahal Tuhan udah kasih lihat dia bintang, udah kasih. Amin, it's okay. Tuhan nggak menyuruh kita sempurna dari diri kita. Makanya Yesus adalah kesempurnaan kita, kebenaran kita. Karena Tuhan tahu kita butuh Dia. Amin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikianlah, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu,
melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firmannya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Dan kemudian Tuhan bilang yang lain lagi, dia sudah berkatin itu, dia kemudian berkatin juga mengenai tanah. Kalau saudara baca lagi ya mengenai soal properti dan sebagainya. Nah, Tuhan kasih lagi berkat. Dia sudah kasih berkat anak, dia kasih lagi. Tuhan bantu lagi, lihat dia ya kan. Sebelumnya kan sebelumnya dia kasih lihat pasir, tapi sekarang dia lihat bintang. Coba kamu hitung. Tuhan bantu dia imajinasi, ya kan, karena waktu itu kan nggak ada HP, nggak ada Alkitab. Tuhan tahu bagaimana menolong saudara dan saya untuk kita bisa melihat ke dia saja, cari dia, apa-apa ke dia dulu, sebelum ke teman semua ke dia dulu, nanti baru Tuhan akan pimpin, ya kan. Mungkin ada khotbah yang kita perlu dengar lagi, ada firman yang kita perlu lihat, ada yang kita mungkin perlu perjamuan kudus, Tuhan pimpin kita mungkin harus berbahasa, akan ada tuntunan, tapi ke dia terus dan jujur sama dia, ya kan. Waktu itu ada orang, aduh aku ini mau nikah, aku udah percaya ini rumah udah hampir kejual, aku nggak jadi, aku jadi males. Itu kan. Jadi saya ingatkan, kalau saudara gitu, saudara ke Tuhan, Tuhan kok nggak jadi ya. Sama seperti waktu itu, ya kan, seperti waktu itu saya udah imanin berapa lama untuk alergi, padahal nggak lama sih, cuma berapa, ya buat saya itu lama ya, berapa bulan ya, kadang keluar kadang nggak, ini kok harusnya nggak keluar lagi. Tapi saya tanya sama dia, ya kan, Tuhan kenapa? Saya tahu salahnya bukan di dia. Amin. Sama juga waktu itu saya pernah imanin mau pindah tempat di Manado. Aduh lama banget, udah nggak betah ini. Dan waktu saya diam, sama seperti Abraham, bergaul sama dia, saudara, ke dia terus. Waktu itu saya diam, saya lihat, terus Tuhan mata saya keluar ke jendela, di situ ada pohon rambutan ya. Itu bunganya banyak sekali, calon buahnya banyak. Tuhan bilang, itu doamu seperti itu, kamu sabar ya. Amin, saudara. Waktu kita sepenuh hati mau percaya sama dia, ke dia, jujur, kita nggak mau ngandelin si anu dan plus, nah. Dia akan selalu kasih karunia. Dia akan selalu menolong saudara. Dia memberi kasih karunia untuk kita yang terus mau percaya. Apa yang dia sudah lakukan untuk Abraham, dia juga lakukan buat saudara. Haleluya. Tidak susah menerima dari dia. Percaya terus, percaya lagi. Amin. Ali bersandar terus dan terus ke dia. Cari dia, lebih mau kenal dia, lebih mau dengar, lebih mau percaya dia daripada perkataan orang. Saudara tidak akan dipermalukan. Pasti janjinya digenapin. Tuhan memberkatin. God bless.